وبركاته. الحمد لله الذي أعد للناس عد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kita sudah sampai di penghujung penafsiran Ar-Rahmanur Rahim. Ada setidaknya dari pembahasan kita kemarin ada dua hal penting yang kita catat, bahwa menafsirkan Ar-Rahmanur Rahim itu ada dengan dua metodologi. Bisa dengan cara i'tibar al-kamiyah, bisa juga dengan kaifiyah. Kamiyah lebih kepada persepsi tentang jumlah, sedangkan kaifiyah tentang cara. Kalau ada pertanyaan kemudian kenapa didahulukan Rahman daripada Ar-Rahim, itu disebabkan karena dunia lebih duluan daripada akhirat. Jika mendahulukan akhirat, maka itu tidak mungkin tercapai. Karena manusia harus hidup dulu di dunia, baru kemudian di akhirat. Makanya kemudian yang bersifat atau yang berhubungan dengan kasih sayang di dunia didahulukan oleh Allah daripada akhirat. Makanya kenapa Ar-Rahman diletakkan sebelum Ar-Rahim. Itu setidaknya dua poin utama yang kita sudah bahas sebelumnya pada pertemuan yang lalu. Lalu kemudian selanjutnya, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal adhar, yang paling benar, annahu ghairu masrufin. Kata Ar-Rahman itu ghairu masrufin, tidak ditasrifkan. Wa in khudira ikhtisasuhu billahi ta'ala, apabila tidak dibolehkan penggunaan pengkhususannya dengan Allah Ta'ala, ayyakuna lahu mu'annas dalam bentuk mu'annas, ala fa'la au fa'lanah dalam bentuk timbangan fa'la au fa'lanah, ilhaqan lahu bima huwal ghalibu fi babihi, itu mendekati apa-apa yang lebih utama pada babnya. Ini tidak saya jelaskan karena ini berhubungan dengan ilmu sharaf. Karena untuk menjelaskan ini saya harus jelaskan dulu apa mudzakkar, apa itu muannas. Kemudian saya harus jelaskan dulu wazan fa'la dan fa'lanah serta fa'lan. Kemudian mana yang muzakkarnya, mana yang muannasnya. Kemudian ghairu masruf itu nanti ada istilah namanya al-mamnu'u minas sarf. Harus saya jelaskan lagi apa itu al-mamnu'u minas sarf. Sehingga kemudian kenapa Ar-Rahman jadi Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahmanah, kenapa enggak jadi Rahmanah misalnya. Jadi itu tidak saya jelaskan karena itu berhubungan dengan ilmu sharaf. Terlalu panjang nanti malah membingungkan. Kita masuk saja ke tema yang berhubungan dengan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa innama, dan adapun khassat tasmiyata, Allah mengkhususkan penamaan bihadhil asma, dengan nama-nama ini, maksudnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, liya'lamal 'arifu, agar orang yang bermakrifah kepada Allah tahu. Orang bermakrifah namanya al-'arifu billah. Itu al-'arif billah, orang bermakrifah. Bermakrifah itu artinya mengenal Allah. Bukan makrifat apa namanya? Nanti kalau bilang orang arif billah itu orang bermakrifat yang ke gua 40 hari 40 malam gitu, bukan. Bukan begitu al-ma'rifah. Jadi al-ma'rifah itu orang yang mengenal Allah, mengenal zat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sifat zat, sifat fi'il, kemudian hikmah daripada sifat-sifat itu yang kemudian bisa diaplikasikan oleh hamba di dalam kehidupan. Kemudian juga tadabbur ayat-ayat Quran, juga mentadabbur ayat-ayat kauniyah. Nah, itu bagian dari al-arif billah semuanya. Liya'lamal 'arif, agar orang yang tahu mengetahui Allah, mengenal Allah, mengetahui annal mustahiq, bahwasanya Allah yang berhak terhadap nama tersebut. Mustahik itu yang berhak memilikinya. Li ayyusta'ana bihi, agar dimintai pertolongan kepadanya, fi majami'il umuri, pada seluruh urusan, seluruh perkara.
Jadi kalau sudah disebut Ar-Rahmanur Rahim maka maknanya menjadi sempurna sehingga kemudian memberikan peluang kepada hamba untuk meminta pertolongan kepada Allah dan tidak berputus asa. Karena Allah Rahman dan juga Rahim. Huwal ma'budul haqiqi. Dialah Allah al-ma'bud yang disembah al-haqiqi dengan sebenar-benarnya. Alladzi yang huwa muwallin ni'ami, mulin ni'ami, bukan muwalli, mulin ni'ami. Dan dialah muli, memberikan an-ni'ami, nikmat-nikmat, kulliha seluruhnya, ajiliha wa ajiliha, baik yang cepat maupun yang lambat. Jadi nikmat itu ada yang datang cepat, ada yang datang lambat, macam-macam. Allah lah yang meletakkan semuanya tanpa bisa kita intervensi. Jaliliha wa haqiriha, baik nikmatnya yang luar biasa tinggi maupun yang hakir. Hakir itu rendah, terlihat jelek. Contoh misalkan mana yang hakir? Sakit. Sakit itu kan hakir itu kan. Nah, kenapa sakit juga disebut nikmat? Kalau dia itu memang dianggap hakir, rendah. Karena ada nikmat yang terlihat itu jelek, tapi pada hakikatnya itu malah justru menghasilkan nilai yang baik. Sakit misalkan jadi penghapus dosa. Jadi kelihatannya jelek, tapi sebenarnya mengandung nilai yang baik. Makanya tetap digolongkan kepada kenikmatan. Jadi ketika Allah kasih sakit, sebenarnya juga kasih nikmat. Nah, cuma kan nikmatnya tidak terlihat, tidak mengenyangkan perut. Malah membuat perut jadi keroncongan karena kita nggak bisa makan, kan lemes kan sakit kan. Nah, sehingga kita kadang-kadang menganggap itu bukan nikmat. Padahal itu juga nikmat. Jadi nikmat tidak hanya berhubungan dengan hal yang menyenangkan kita, tapi terkadang juga berhubungan dengan hal yang tidak kita senangi, itu juga nikmat. Diberi sakit, diberi kesusahan, nyari duit 1 juta yang dapat cuma 10.000, nah itu juga nikmat semuanya. Nah, karena kalau dikasih 1 juta bisa jadi karena sombong, bisa jadi angkuh, macam-macam. Kayak dikasih 10.000 biar hilang angkuhnya. Gak mungkin kan 10.000 sombong kan? Jangankan manusia, semut aja ketawa kan lihatnya. Nah, makanya dikasihlah 10.000 oleh Allah. Jadi semuanya nikmat sebenarnya. Makanya disebut jaliliha wa haqiriha. Nah, supaya tercapai unsur tadi, bahwa hal yang dilihat rendah pun itu juga bagian kenikmatan, maka harus ada sifat Allah yang mencakupi seluruhnya. Kalau tidak mencakupi seluruhnya, maka pemahaman itu tidak akan lahir. Pemahaman itu tidak akan didapatkan. Sakit dianggap kenikmatan. Tidak diberikan uang, tidak diberikan rezeki yang banyak seperti orang lain dianggap juga kenikmatan. Itu tidak akan bisa dipahami kalau Allah tidak dalam ruang lingkup memiliki kasih sayang yang sempurna. Untuk bisa sampai pemahaman memiliki kasih sayang yang sempurna, Allah letakkanlah Asmaul Husnanya, 2 nama di dalam Asmaul Husnanya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itu dia maksudnya. Fayatawajjahu bisyarashirihi, maka kemudian dipalingkanlah kejahatannya ila jinabil qudsi, kepada sisi yang suci. Sakit itu kan secara sekilas kan ada unsur kejahatannya, merusak badan. Ya kan? Tapi Allah pindahkan unsur kejahatan tadi ke sisi kesuciannya. Karena yang rusak itu bukan jiwa, tapi cuma jasad kasar ini saja. Tapi secara jiwa malah justru disucikan karena dosanya dihapus oleh Allah. Itu kan berubah unsur kejelekannya kepada unsur kebaikan. Jadi nikmat yang buruk sekalipun karena Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dikonversi oleh Allah dari hal yang terlihat buruk, bahkan mengandung makna buruk, itu diberikan sesuatu yang indah. Nabi Ayub sakit luar biasa, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ya kan? Nabi Yusuf digoda oleh perempuan cantik dan kemudian harus menahan diri untuk tidak terpedaya. Padahal dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Yusuf juga punya kecenderungan kepada Siti Zulaikha. Tapi harus bersabar. Dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Banyak kisah nabi-nabi yang seperti itu. Kisah Nabi Musa alaihissalam juga begitu. Ketika sudah sampai di depan laut,
Orang-orang pada susah, kita mau kemana lagi? Depan laut, di belakang musuh. Tapi Nabi Musa dengan ketenangannya, segala macam, membelah laut. Allah puji di dalam Al-Quran. Jadi, hal-hal yang terlihat dalam pandangan kita biasa saja, bahkan terkadang rendah, ternyata itu menjadi sebab pujian bagi Allah. Diletakkan di tempat yang jelek. Dirayu oleh wanita, dikunci pintu kamar, segala macam. Kan jelek sekali kelihatan. Nabi loh. Iya kan? Tapi dipuji oleh Allah dengan sebab bisa menghindari diri dari zina dan kemudian bisa menjaga diri, pandangan diri dari wanita. Dipuji oleh Allah. Jadi hal yang terlihat jelek dikonversi oleh Allah. Fayatawajjahu bisyarashirihi ila jinabil quds. Ila jinabil qudus. Jadi dirubah sisi kejahatannya, yang sisi kejahatan itu dihilangkan, kemudian menghasilkan sisi kebaikan. Itu nggak mungkin terjadi kalau enggak Rahmanur Rahim. Nah, wa yatamassaku bihablit taufik, lalu berpegang teguh dengan tali taufik. Ya Allah yang memberikan taufik. Apa itu taufik? Kita sering mengatakan semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, apa bedanya taufik dan hidayah? Kita hidayah paham. Hidayah itu tadinya jalannya salah, kemudian ditunjukkan kepada jalan yang benar, itu hidayah. Lalu kemudian kita pegang jalan yang benar itu. Itulah yang disebut dengan dapat hidayah. Nah, ketika ditunjukkan jalan yang benar itu, kan Allah tunjukkan jalan yang benar. Bagaimana kita tahu bahwa itu jalan benar? Ya dong. Sekarang ada dua jalan nih. Ini satu ke Depok, jalan ini bisa, ke Depok, jalan ini juga bisa. Kita mau tahu jalan ini yang paling aman di antara dua jalan ini yang mana? Bagaimana kita tahu? Kan jalannya udah ditunjukin nih. Bagaimana kita tahu penuhnya? Disitulah butuh taufik. Nah, jadi ketika Allah katakan jangan menyembah selainku, kita kan bertanya, aku kan nggak pernah melihat, saya nggak pernah bisa melihat Allah. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa perkataan itu benar? Dengan taufik kita bisa menunjukkan bahwa kalimat itu benar. Jadi taufik menyempurnakan hidayah agar kita tahu mana pilihan yang benar, mana pilihan yang salah. Ketika kemudian Allah menunjukkan cara tersebut, bukan hanya basis secara logika saja, bersamaan dengan basis keyakinan, matching tuh. Jadi yakin sekaligus tahu secara logika, kemudian juga yakin secara hati, tidak ragu-ragu lagi bahwa itulah yang benar, kemudian kita menuju ke jalan itu. Jadi taufik mengarahkan kita kepada hidayah, hidayah yang kemudian membuat kita jadi selamat. Nah, itulah hubungan antara taufik. Dan Allah selalu memberikan taufik. Nah, kenapa orang sekarang banyak yang nggak dapat hidayah? Kadang-kadang banyak diberikan taufik tapi nggak dapat hidayah. Karena dia tidak ambil taufik itu. Kenapa dia tidak sampai ke hidayah? Allah turunkan taufik, logika sederhana. Kalau misalkan gelas ini saya kosongkan gelas ini. Lalu ditutup. Diturunkan air. Itu diisi, pasti airnya nggak bisa masuk tuh. Nah, air itulah taufik itu. Supaya bisa dapat hidayah tinggal buka itu saja. Maka masuklah apa yang diinginkan sehingga kemudian kita bisa mendapatkan hidayah. Jadi seperti itu hakikatnya. Makanya kalimat taufik dari kata waffaqa yang artinya kesesuaian. Taufik penyesuaian. Jadi disesuaikan oleh Allah kondisinya, formasinya, maklumatnya, kesadaran kita semua jadi satu. Semuanya yang tadi ragu-ragu menjadi tetap, yang tadi berpikirnya salah jadi benar, yang tadi langkahnya banyak dosa sekarang jadi benar, itu disesuaikan. Tapi kesesuaian itu belum berbuat dalam tindakan. Sudah terfikirkan secara pikiran benar, sudah diyakini secara hati benar, itu taufik. Begitu dilakukan dalam tindakan, jadi hidayah. Itulah sebabnya kenapa kita selalu mengatakan, semoga mendapatkan taufik dan hidayah. Bagi yang tidak menyebutkan taufik, menyebutkan hidayah saja, tidak menyebutkan taufik, itu langsung pada fase terakhir. Artinya, tentu diawali dengan taufik. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa yushghilu sirrahu bidzikrihi wal isti'dada bihi an ghairihi. Kemudian menyibukkan diamnya, sir rahasia, maksudnya diam. Bidzikrihi dengan
mengingat Allah. Jadi Allah membuat hamba itu di dalam diamnya itu ingat Allah, nggak ingat yang lain. Kita kan kalau lagi diam sendiri banyak menghayal. Kemana-mana tuh hayalannya kan. Nah, itu belum dapat pertolongan Allah itu. Orang yang sudah dapat pertolongan Allah dalam diam dia ingat kepada Allah, dalam kesendirian dia lupa dengan yang lain malah ingat kepada Allah. Banyak merenung, banyak kontemplasi, apalagi evaluasi, dosa-dosa segala macam. Itu orang yang sudah sampai pada tingkatan itu sudah jadi al-arif billah. Itu yang hakikat ma'rifat itu. Yang dalam bahasanya, bahasa tasawuf itu, yang lidahnya tidak pernah kering menyebut nama Allah, yang pikirannya tidak pernah luput dari mengingat Allah. Nah, itu bahasanya. Jadi disebutkan oleh Allah. Jadi dia nggak punya kesibukan yang lain. Kesibukannya itu saja. Di tempat kerja begitu, di tempat pengajian begitu. Dimana Allah, Allah, Allah. Walaupun orang mungkin di sekitarnya tidak tahu. Meskipun orang di sekitarnya mungkin tidak tahu. Wal isti'dada bihi an ghairihi, dan menyiapkan diri kepadanya daripada yang lain. Jadi memang semua disiapkan untuk Allah. Siap untuk bertemu dengan Allah, siap untuk kemudian menerima segala ketentuan Allah. Yang lain dia nggak pikirkan. Kalau yang lain dapat dianggap bonus, nggak dapat dia tidak merasa kecewa. Nah, oh, ini tingkatan, kalau kita baca Ihya Ulumuddin udah tingkatan tinggi sekali. Dan latihan menuju ke tingkatan yang terakhir ini itu beratnya subhanallah. Butuh ilmu yang dalam, butuh amal yang banyak, kemudian butuh keyakinan yang kuat. Kalau tidak ada 3 komponen ini, biasanya kalau nggak melenceng ke kiri, jatuh ambruk jadi gila. Rata-rata begitu. Kalau kita lihat, yang melenceng kiri udah ngomong macam-macam. Kalau yang gila juga banyak kan? Tiba-tiba ikut tarekat, gila. Padahal tarikatnya nggak salah, karena dia tidak kuat. Karena ilmunya belum cukup, amalnya belum cukup, keyakinannya kepada Allah belum cukup. Karena bisa saja orang ketika sangat dekat dengan Allah bukan karena dia yakin kepada Allah, tapi karena dia butuh sesuatu dari Allah. Contoh misalkan, kenapa saya berdoa? Karena Allah, saya butuh uang untuk beli mobil misalkan. Maka saya doa terus tuh. Begitu mobil udah dapat, doanya sudah tidak sebanyak sebelumnya. Itu tanda bahwa dia berdoa bukan karena yakin kepada Allah, tapi karena butuh sesuatu dari Allah. Itu beda, tidak salah memang dalam pandangan agama, tapi tidak sama dengan orang yang berdoa kepada Allah karena yakin kepada Allah, masalah Allah kasih nggak kasih itu urusan Allah, urusan saya. Tugas saya cuma berdoa, selesai. Nggak dapat, nggak ada masalah. Besok saya doa lagi. Nggak dapat, makin banyak saya doa. Nggak ada urusan dengan pemberian. Inilah sifat-sifatnya para sahabat Nabi yang disebutkan dengan fursanum bin nahar, ruhbanum bil lail, ruhbanum bil laili wa fursanum bin nahar. Di malam hari jadi para rahib, di siang hari jadi kesatria penunggang kuda. Itu para sahabat Rasulullah. Ya begitulah kira-kira. Baik, sampai di sini selesailah bab Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bab yang terakhir, alinea yang terakhir itu adalah hasil yang akan didapatkan bagi orang yang kemudian tahu betul posisi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maknanya secara mendalam, kemudian betul-betul yakin dengan makna tersebut, lalu kemudian dia tidak lagi putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah, dia yakin bahwa Allah itu Rahman Rahim. Di saat yang bersama, rasa yakinnya tinggi, rasa cintanya ke Allah tinggi, rasa takutnya kepada Allah juga meninggi. Saya sering mengatakan begini, ibadah kepada Allah itu 3 tipe. Ada tipe orang yang sangat cinta kepada Allah tapi tidak takut kepada Allah. Ada orang yang takut kepada Allah, nggak cinta kepada Allah. Yang satu lagi, ada orang yang cinta dan takut kepada Allah secara sekaligus. Yang cinta kepada Allah, dia kalau berbuat maksiat nggak merasa takut. Karena dia tahu nanti kalau minta tobat Allah pasti ngampuni. Itu model cinta itu. Ada juga orang yang takut kepada Allah. Saking takut kepada Allah sampai beramal pun dia takutan. Takut nggak diterima. Ada model begitu. 2 golongan ini yang cuma cinta saja kepada Allah, nggak punya rasa takut, atau takut saja nggak punya rasa cinta, ibadahnya nggak sempurna. Yang sempurna adalah orang yang cinta kepada Allah sekaligus yang takut kepada Allah. Dan 2 kalimat ini dua-duanya ada dalam Al-Quran. Kalimat takut dan kalimat cinta. Jadi kan biasanya nggak mungkin kita mencintai seseorang sekaligus takut kepada dia. Nggak mungkin. Karena kalau cinta biasanya menghadirkan
Segan. Segan dia takut nggak? Ya kan? Tapi dengan Allah tidak. Kenapa? Begitu. Segan itu batas respect. Allah bukan minta direspek karena Allah bukan orang tua kita. Allah bukan dihormati karena bukan orang tua kita. Allah ditakuti. Yang dihormati itu adalah orang yang di atas kita, yang atasnya itu satu level. Tapi kalau levelnya sangat tinggi, kita nggak mungkin lagi cuma sekedar respect. Itu harus ditakuti. Maka tidak ada orang yang kemudian tidak takut harimau. Kenapa kamu nggak mau mendekat ke harimau? Karena saya hormat segan sama harimau. Nggak ada, takut. Kenapa? Karena kita tahu kalau berhadapan harimau pasti kalah. Nggak sanggup kita bertarung dengan harimau. Karena kita tahu kekuatannya jauh di atas kita. Makanya takut, bukan respect, bukan segan. Tapi orang tua kita kalau kita misalkan, maaf bukan maksud saya apa-apa. Kalau kita beradu dengan orang tua, bisa jadi orang tua kita kalah. Tapi kita tidak lakukan itu. Kenapa? Karena kita segan. Tapi dengan harimau kita nggak bikin saya nggak mau dengan harimau. Kalau saya pukul harimau, kalah harimau. Makanya saya segan saja. Enggak. Ente nggak mau mendekati harimau itu bukan karena segan, karena takut. Karena sudah pasti kalah. Kalaulah dengan makhluk Allah seperti harimau takut, apalagi dengan yang menciptakan harimau. Gitu loh kalimatnya. Jadi Allah bukan disegani, tapi ditakuti. Apa yang ditakuti dari Allah? Dan apa yang dicintai dari Allah? Yang dicintai dari Allah itu rahmat dan kasih sayangnya itu. Kemudian pengampunannya, rezekinya, segala hal baik yang diberikan oleh Allah. Apa yang ditakuti dari Allah? Murkanya, marahnya. Itu ditakuti karena Allah punya dua-dua. Allah punya sifat kasih sayang, tapi di saat yang sama Allah juga punya sifat murka. Kita cinta Allah karena sifat kasih sayang, supaya kasih sayang itu turun ke kita. Kita takut kepada Allah jangan sampai tertimpa murka, agar murka itu terjauh dari kita. Makanya orang yang kemudian melakukan dosa, dia takut betul. Takut dia tidak diampuni oleh Allah. Sehingga ada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang takut terhadap perbuatan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah, itu lebih baik daripada orang yang kemudian yakin dengan ibadah yang dia kerjakan. Karena yang kedua nanti kepedean. Orang yang kepedean kemudian menjadi sombong. Dan Allah tidak senang. Makanya butuh sifat cinta kepada Allah. Di saat yang sama butuh juga sifat takut. Nah, seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Sekarang kita masuk kepada ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, panjang juga ternyata. Baik. Kita hanya membicarakan Alhamdulillah saja. Ada dua alinea. Kita mau tahu Alhamdulillahi. Nah, dari kata Alhamdulillah, lillah tidak lagi dibahas. Kenapa lillah tidak dibahas? Karena Allah sudah dibahas di Bismillah. Jadi tidak lagi dibahas. Hanya dibahas apa itu Alhamdulillah dan kaitannya dengan lillah. Itu saja. Jadi tidak lagi dibahas Allahnya. Mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Al-Baydawi. Namun sebelum sampai ke Imam Al-Baydawi, ada satu hal dulu yang ingin saya jelaskan. Supaya nanti ketika kita baca lebih nyambung. Setiap bicara masalah pujian kepada Allah itu ada 3 model penyebutan. Ya, saya tulis saja 3 model penyebutan ya. Supaya kita tahu. Yang pertama, Alhamdu. Yang kedua, Al-Madhu. Yang ketiga, Asyukru. 3 hal ini bentuknya semua dalam makna pujian. Semuanya. Tetapi ketiga-tiganya berbeda. Nah, setiap pembahasan tentang Alhamdulillah, selalu para ulama ingin menjelaskan awalnya bagaimana cara membedakan antara ketiga ini. Saya ingin ambil dari tafsir yang lain, misalkan dari tafsir Mafatihul Ghaibnya Imam Fakhrazi,
yang mungkin beberapa diantaranya tidak disebutkan oleh Imam Al-Baidawi. Hal ini ingin saya jelaskan supaya ketika kita baca terkait dengan Imam Al-Baidawi kita lebih mengerti, karena Imam Al-Baidawi sangat kuat pembahasannya ke ilmu akidah, terutama ke akidahnya Asy'ariyah, sehingga kemudian nanti mungkin ini agak ribet sedikit, sehingga dengan mada pembukaan seperti ini ketika kita baca akan lebih gampang, akan lebih mudah. Kata beberapa ahli tafsir termasuk Imam Fakhr Razi terkait dengan perbedaan alhamdu dan al-madahu, yang pertama dengan yang kedua, dua-duanya pujian. Salah satu di antara perbedaannya, alhamdu itu hanya pujian yang digunakan kepada yang hidup. Sedangkan al-madahu itu pujian yang bisa digunakan untuk yang hidup dan juga yang mati. Jadi kalau misal saya katakan pujian kepada Muhammad, Muhammad itu sudah meninggal dunia, itu tidak cocok digunakan. Karena dia hanya bisa digunakan kepada yang masih hidup. Nah, dalam konteks ini, karena alhamdu hanya digunakan kepada yang hidup, sedangkan al-madahu kepada yang hidup dan yang mati, maka penggunaan alhamdu kepada Allah lebih layak, karena Allah tidak pernah mati. Itu pertama tuh, perbedaannya. Sudah paham ya? Nah, kemudian dengan asyukru. Kalau alhamdu itu adalah pujian kepada Allah, apakah diberi nikmat ataukah tidak diberi nikmat, tetap alhamdu. Diberi atau tidak diberi, tetap alhamdu. Karena saya katakan tadi kan, kita cari 1 juta dapat 10.000, berarti kan 990.000 nggak diberikan oleh Allah itu. Tetap alhamdu. Tapi asyukru dia baru terjadi apabila sudah diberikan nikmat. Baru ada syukrunya. Kalau alhamdu ada atau tidak ada nikmat tersebut, diberikan atau tidak, tetap alhamdu. Dalam konteks ini, alhamdu mengikat kita dalam semua kondisi. Maka karena itulah penggunaan alhamdu di dalam ayat kedua lebih tepat daripada udah kebayang kan? Kenapa nggak pakai al-madahu? Kenapa nggak pakai syukru? Padahal juga sama-sama memiliki makna pujian. Kenapa nggak asyukru lillahi rabbil alamin? Kenapa nggak al-madahu lillahi rabbil alamin? Kenapa alhamdu? Itu alasannya. Saya kira cukuplah dua itu saja. Masing-masing satu kan perbedaannya. Nanti ada Imam Fakhr Razi nyebutnya sampai 5, nanti terlalu banyak. Saya kira cukuplah satu itu. Nah, baik. Sekarang kita lihat ke Imam Al-Baidawi. Bagaimana Imam Al-Baidawi memperjelasnya? Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Nah, kenapa diartikan segala puji? Padahal ini kalau arti secara bahasa ya, alhamdu pujian itu, lillahi milik Allah. Alhamdulillahi pujian itu milik Allah. Tapi kemudian diartikan jadi segala puji bagi Allah. Kenapa? Dari mana keluar segala itu? Semua dijelaskan nanti. Alhamdu, pujian yang bentuknya alhamdu, huwatsana'u, dia adalah pujian, atsana itu pujian, alal jamilil ikhtiyari, atas keindahan yang bersifat ikhtiar, pilihan. Keindahan, pujian atas keindahan yang bersifat pilihan. Min ni'matin, daripada kenikmatan, aw ghairiha, ataupun yang selainnya. Selainnya itu artinya bisa saja nikmat, bisa juga tidak ada nikmat. Ketemu ya tadi ya. Nah, garis bawahi di sini kalimat al-jamil al-ikhtiyari. Itu yang paling penting di situ. Keindahan yang bersifat ikhtiyari. Nanti kita akan jelaskan. Wal madahu, sedangkan pujian dengan kata al madahu, huwa tsana'u, dia merupakan pujian, alal jamili, atas keindahan mutlaqan, secara mutlak, bukan bersifat ikhtiyari. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ini bahasa lebih sederhana.
Sebenarnya Imam Al-Baydawi sedang berbicara tentang sifat zat dan sifat fi'il. Sifat zat itu bersifat mutlak. Sedangkan sifat fi'il dia bersifat ikhtiari. Ikhtiar, pilihan. Bagaimana cara melihatnya? Sifat zat seperti Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa, Allah Maha memiliki kehendak, itu semuanya mengikat dengan zat Allah yang nggak ada hubungannya dengan makhluk. Tapi Allah memberi rezeki, Allah Maha kasih sayang, Allah Maha memberi ampunan, itu semuanya sifat fi'il yang berhubungan dengan makhluk. Dan dia bersifat ikhtiari. Kenapa bersifat ikhtiar? Pilihannya ada pada Allah. Allah mau ngasih, nggak ngasih, terserah Allah. Makanya disebut ikhtiari itu. Maka alhamdulillah dia berhubungan dengan sifat Allah yang merupakan sifat perbuatan yang pilihannya ada pada Allah mau diberikan atau tidak. Mau diberikan, Allah terpuji. Allah tidak mau berikan, Allah tetap terpuji. Itu ikhtiari. Tidak dengan sifat zat. Sifat zat bukan sifat pilihan. Mari kita lihat kepada manusia. Ada orang diciptakan oleh Allah ganteng banget. Itu ikhtiari apa zati itu? Hah? Zati apa ikhtiari? Zati. Karena ciptaan Allah mau ganteng, mau jelek, nggak bisa diintervensi. Itu bukan sesuatu yang menjadi ikhtiar kita. Tapi itu milik Allah. Kita nggak punya ikhtiar di situ. Jadi terima. Bagi kita, ciptaan itu, bentuk kita diciptakan oleh Allah, itu sifatnya zati bagi kita. Tapi kita untuk jadi orang berilmu, itu bukan zati. Karena kita diciptakan oleh Allah dalam kondisi tidak ada ilmu. Karena ilmu diciptakan oleh Allah untuk dicari. Maka ilmu dalam bab ini bukan zati tapi ikhtiari. Maka kalau kita melihat orang, memuji orang, seseorang karena ilmunya, jangan pakai kata al-madhu, tapi pakai kata alhamdulillah. Kenapa? Karena ilmu sifatnya ikhtiari. Tapi kalau kita puji orang karena kegantengannya, karena rupawannya, karena kecantikannya, jangan pakai alhamdulillah, pakainya al-madhu. Udah paham ya? Gampang kan memahaminya? Begitu. Itu cara memahaminya. Jadi bisa dipakai ke kita juga, tapi cara makainya begitu. Ke Allah, ini berhubungan dengan sifat zat dan sifat fi'il. Begitu. Kalau sifat fi'il, ikhtiari. Ikhtiari terserah Allah. Makanya kalau kita minta Allah berilah rezeki, Allah mau ngasih rezeki serah Allah. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, yu'adzibu may yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah ampuni siapa yang Allah kehendaki, Allah azab siapa yang Allah kehendaki. Suka-suka Allah. Itu ikhtiari itu. Karena bab azab, bab Allah menghukum, bab Allah memberikan kemurkaannya dan pengampunan seterusnya, itu semua bab ikhtiar Allah. Ikhtiar Allah artinya pilihannya adalah Allah, bukan di kita. Tidak ada urusan dengan kita. Sama ketika sifat itu dibawa ke kita. Ya kan? Cari ilmu, mau jadi orang mulia apa menjadi orang jahat, itu kan pilihan. Pilihan kita itu. Ya, saya boleh jadi orang baik, boleh jadi orang jahat. Saya boleh jadi orang berilmu, boleh jadi orang bodoh. Pilihan saya. Terserah saya menentukan. Maka pada hukum kita itu jadi ikhtiari. Pada hukum Allah, ilmu bukan ikhtiari, zati. Karena Allah tidak pernah bodoh. Di kita pernah bodoh, maka jadi ikhtiari. Di Allah bukan ikhtiari, tapi zati. Di Allah ikhtiarinya sifat yang berhubungan dengan kita. Itu baru pilihan. Suka-suka Allah. Jadi sebenarnya ini sedang bicara tentang sifat zat dan sifat fi'il. Jadi kalau berhubungan dengan sifat zat, al-madhu. Kalau pakai sifat ikhtiar, alhamdulillah. Kenapa Allah pakai alhamdulillah? Kenapa nggak pakai al-madhu saja, kan berhubungan dengan sifat zat? Karena sifat zat tidak berhubungan dengan makhluk, sifat fi'il berhubungan dengan makhluk. Karena Allah ingin menciptakan kepada kita, memberikan pemahaman, aku ini tidak diam. Setelah kalian menciptakan, aku diam aja nonton-nonton saja. Enggak, aku tetap aktif menjaga kalian,
memberi rezeki kepada kalian, mengawasi, membantu, segala macam. Itu maksudnya. Sehingga kita paham bahwa Allah itu aktif melihat kita, membantu kita, sehingga kemudian kita selalu punya pegangan. Selalu punya pegangan. Dalam susah punya pegangan, dalam senang pun tidak merasa jumawa. Tetap rendah hati karena ada yang lebih tinggi daripada kita. Itu begitu. Makanya Allah tidak pakai al-madahu. Pakainya alhamdulillah. Itu mana? Makanya kalau puji Allah itu alhamdulillah yang paling layak. Yang paling menarik pada bab alhamdulillah ini kalimat yang digunakan oleh Imam Al-Baghawi. Selain menggunakan kata ikhtiari, beliau sebelumnya menggunakan kata al-jamil, keindahan. Al-jamil al-ikhtiari, keindahan yang bersifat pilihan. Padahal pilihan itu kan ada dua sisi. Kalau rezeki bisa diberi, bisa tidak. Ternyata, ini yang menariknya, Imam Al-Baghawi sedang memberitahu kita, yang manapun Allah lakukan selamanya indah. Kamu minta sehat, tapi yang Allah kasih sakit, indah. Kita kan seringnya begitu ya. Begitu dapat banyak lupa dengan Allah, dikasih kurang gerutu Allah. Kan kita begitu kan? Dikasih lebih, lupa sama Allah. Dikasih kurang, ngoceh ke Allah. Jadi apapun yang dilakukan Allah, selalu kita lihat dengan pandangan yang salah. Padahal, kalau kita belajar kata alhamdulillah, mau Allah kasih, nggak Allah kasih, dua-duanya indah. Mari kita pakai logika ya. Supaya pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran itu lebih mengena. Ambil satu contoh dalam realitas kehidupan kita. Kita nggak punya apa-apa, kemana-mana jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki. Lalu kita mohon kepada Allah supaya kita dikasih kendaraan. Kira-kira seperti itu. Sudah lama kita minta kepada Allah, kita masih tetap jalan kaki. Dalam pandangan kita kan itu tidak adil kan. Saya harus kerja, saya harus ini, begini-begini. Kalau dikasihkan lebih mudah saya kerja. Mari kita lihat dari perspektif berbeda supaya kita melihat pemberian Allah ataupun tidak diberikan oleh Allah juga indah. Kalau diberikan oleh Allah mudah bagi kita untuk menilainya indah. Ya kan? Kalau tidak diberikan bagaimana cara menilainya indah? Kita buka satu persatu pintu rahasianya. Misalkan kita katakan begini, kalau Allah kasih, bisa jadi kita sombong dan itu kemudian bisa merusak. Makanya Allah tidak kasih. Itu salah satu dulu. Kita buka lagi pintu yang lainnya. Kalau Allah kasih, bisa saja karena ekonomi kita yang masih pas-pasan, di saat kita mengisi bensin, di saat kita pergi ke bengkel, di saat kita bayar pajak di akhir tahun, kita tidak mampu. Dan itu menyulitkan sehingga menimbulkan pertengkaran dengan istri, pertengkaran dengan anak-anak menjadi jahat disebabkan karena setiap kali kebutuhan pokoknya tidak dipenuhi oleh ayahnya dengan sebab ayahnya sibuk dengan motornya atau mobilnya atau apapun itu. Maka Allah tahan tidak diberikan. Sudah dua. Yang ketiga, bisa saja tadi sombong. Yang ketiga membebani, yang kedua membebani. Yang ketiga bisa saja kemudian jika Allah berikan kita tidak lagi berdoa kepada Allah. Karena tidak diberikan lidah kita basah terus karena kita butuh betul nih. Udah capek jalan kaki terus. Maka kita terus berdoa, ya Allah berikan. Allah tetap ngasih. Kenapa? Karena aku tahu hari ini aku kasih, hari itu juga dia lupa kepadaku. Dia tidak akan lagi, minimal kalau aku tidak kasih masih tersebut namaku walaupun dia tidak berdoa banyak. Tapi kalau aku berikan, namaku benar-benar terlupakan. Yang menyebabkan dia telah mendolimi dirinya sendiri. Dan aku tidak memberikan itu supaya dia tidak terdolimi. Sehingga tidak tertimpa murkaku karena aku punya murka. Jadi sebenarnya itu pertolong. Jadi dalam 3 pintu rahasia yang kita buka tadi, 1, itu jangan terbebani. Yang kedua, jangan sombong. Yang ketiga, tidak terdolimi. Jadi ketika Allah tidak memberikan rezeki sekalipun,
Kalau kita mau lihat dari persepsi keindahan Allah, ternyata punya 3 unsur tadi itu. Pertanyaannya adalah, kenapa kita sering melihat yang zahir, sehingga kemudian sering sekali ngoceh ke Allah? Sering, minimal. Kita bertanya kepada Allah, ya Allah, emang aku bukan hambamu? Apa yang ku minta nggak pernah kau berikan? Itu minimal tuh. Kalaupun tidak terucap dengan mulut, mungkin terlintas di dalam hati atau terlintas di pikiran. Pernah nggak? Jujur ya, ini kita yang ada di sini, minimal nih, ada satu doa yang sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Betul tidak? Saya yakin bukan satu sih. Walaupun tadi saya katakan minimal satu. Terus kita berdoa sampai hari ini masih belum dikabulkan oleh Allah. Dan kita mungkin sudah sangat lama berdoa. Mari kita bikin analisa keindahan tadi. Al-Jamil tadi ya, Jamil Ikhtiyari itu ya. Allah mau ngasih nggak ngasih, tetap dianggap indah. Mari kita lihat secara lebih jauh. Jadi biar pandangan kita itu tidak hanya terlihat apa yang di depan mata. Doa-doa kita tadi yang belum dikabulkan oleh Allah itu bisa saja itu didepositokan oleh Allah di akhirat. Memang tidak diberikan di dunia. Kalau kita nanti sampai di padang mahsyar dan kita tahu betapa sulitnya padang mahsyar, bahkan disebutkan jarak matahari saja 1 mil yang menyebabkan kita berkeringat, bahkan disebutkan dalam hadis Imam Muslim itu keringat yang keluar itu sampai menjauhi badan kita, seperti kita mandi di shower. Belum pernah ada orang punya keringat seperti itu di dunia, tapi di akhirat waktu di padang mahsyar belum disidang oleh Allah, masih berdiri ini. Sudah begitu kondisinya. Panas, tidak makan, kehausan, segala macam. Kondisinya sangat menyulitkan. Bahkan ada hadis Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah disebutkan bahwa orang dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Namanya perempuan ketika dicerita begitu kan, apa rasa dalam hatinya kan langsung berbeda. Hah? Masa begitu? Merasa malu kan? Langsung bertanya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, masa sesama kita melihat aurat? Kira-kira begitu. Kata Rasulullah, Aisyah, apa yang kondisi di padang mahsyar hari itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar melihat aurat orang lain. Artinya apa? Kondisi di padang mahsyar menyebabkan kita lupa peduli dengan aurat orang lain. Itu kan analisa yang sederhana betapa luar biasanya akhir akhirat. Kalau kita gunakan ini sebagai basic pengetahuan, maka kita katakan doa kita yang didepositokan oleh Allah di akhirat lebih kita pentingkan daripada dikabulkan di dunia. Doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah, kalau itu kita sadar, kita pengen doa kita semuanya tidak dikabulkan oleh Allah di dunia. Biar semuanya didepositokan oleh Allah di akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu selama-lamanya. Dunia berapa lama? Ada yang 20 tahun, dia 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, paling lama 100 tahun. Yang lebih dari 100 tahun bisa dihitung dengan jari. Yang lebih dari 100 tahun bisa dihitung dengan jari. Umur umat Nabi Muhammad tidak lebih dari 100 tahun. Artinya kalau lebih 100 tahun bisa dihitung dengan jari. Hanya beberapa orang saja. Dalam satu kampung pun kita bisa hitung ini berapa orang yang di atas 100 tahun. Rata-rata di kisaran 20 sampai 80 tahun. Bahkan ada yang paling banyak di angka 40-60 tahun. Sudah selesai hidupnya. Masa yang 40-60 tahun dikorbankan untuk yang selama-lamanya. Yang tidak ada akhir. Jadi makanya kenapa orang di akhirat itu yang muncul pertama sekali adalah penyesalan. Andaikan dulu di dunia, andaikan dulu di dunia, andaikan dulu di dunia. Tapi bahasa itu sudah terlambat. Maka ketika Allah tidak mengabulkan doa kita dalam bab Jamil Ikhtiyari ini, kenapa kemudian Allah pantas disebut Alhamdulillah itu? Kenapa kita harus mengucapkan Alhamdulillah terus? Maka kita akan membayangkan bahwa pemberian Allah itu indah, tidak diberikan pun juga indah dengan persepsi dan referensi tadi tentang akhirat. Bayangkan nih, saya logikakan secara sederhana. Kita datang di hadapan Allah, ditimbang di mizan, lalu tiba-tiba begitu ditimbang, terakhir ternyata yang sebelah kiri lebih kuat, lebih berat, karena naik ke atas, kiri turun. Dalam posisi seperti ini sudah dipastikan tempat kita di neraka. Sudah pasti itu. Hanya tinggal malaikat dipanggilkan oleh Allah tercampakkan dalam neraka. Tapi Allah mengatakan, tunggu dulu.
hambaku ini pernah punya 10 doa yang belum kukabulkan dan sepanjang hidupnya dia terus meminta itu kepadaku. Ada 10 doa yang tidak kukabulkan di dunia, kata Allah, dan doa itu selalu dia minta di dunia dan tidak pernah kukabulkan. Tolong keluarkan doa tersebut, letakkan di sebelah kanan. Begitu 10 doa tadi yang tidak dikabulkan diletakkan di timbangan sebelah kanan, lalu timbangan bisa jadi seperti ini. Berubah arah. Jadi yang di deposito ini bisa jadi penentu kita masuk surga yang tadinya ke neraka. Pada saat seperti itu terjadi, bayangkan nih, kalau cuma satu doa yang nggak dikabulkan Allah, begitu turun begini doang. Iya kan? Ini begini tadi. Ada satu doa nih yang di deposito oleh Allah, begitu turun begini. Masih jauh nih kan? Masih neraka kan? Lalu apa yang terbayang di kita waktu di mizan itu? Ya Allah, kenapa tidak 10 doa atau 100 doa yang ku minta, tidak satu pun kau kabulkan di dunia? Biar hari ini bisa kugunakan. Pasti begitu kalimat kita. Tetapi ketika di dunia, kita nggak pernah ngebayang begitu. Pengennya semua minta selalu. Minta hari ini. Kalau bisa mintanya jam 8, jam 6 sudah dikabulkan. Padahal mintanya jam 8. 2 jam sebelum minta sudah dikabulkan. Itu pengennya kita itu. Kalau memahami hikmah dari Jamil al-Ikhtiyari tadi, maka kita akan lihat semua perbuatan Allah itu indah. Sehingga nggak ada alasan buat kita menghujat Allah, itu nggak ada alasan. Nggak ada alasan menggugat, menghujat, bahkan berkeluh kesah dalam makna negatif pun tidak ada waktu dengan Allah. Kalaupun kita berkeluh kesah dengan Allah, itu berkeluh kesah semacam curhat supaya Allah makin tambah cinta. Bukan berkeluh kesah, ya bertanya, ya Allah, kok kenapa nggak sayang padaku? Padahal kita tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kata Alhamdulillah datang setelah kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Supaya kita tidak bertanya kepada Allah bahwa kenapa ketika Allah tidak beri, Allah masih layak dipuji. Maka jawabannya kembali ke ayat pertama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang menarik lagi, setelah ayat Alhamdulillah, ayat apa? Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Jadi kata Alhamdulillah diikat oleh Ar-Rahman Ar-Rahim sebelumnya, sesudahnya juga diikat oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang pertanyaannya, kalau Alhamdulillah ini diikat oleh dua ayat yang menceritakan kasih sayang Allah, apa alasan kita kemudian tidak yakin dengan kasih sayang Allah sehingga banyak mengeluh? Apa alasannya? Atau memang segitu rendahnya iman kita ke Allah? Atau itu pertanyaan yang harus kita ajukan. Kalau itu yang sudah terjadi, maka sudah berada di lampu kuning. Ingat, setelah lampu kuning, lampu hijau ya. Sebelum lampu kuning, lampu merah. Nah, kalau dalam agama mungkin setelah lampu kuning, lampu merah. Artinya hati-hati, kalau nggak waspada, ke lampu merah. Kalau kita cepat memperbaiki, kembali ke lampu hijau. Kira-kira begitulah maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah paham tentang makna Alhamdulillah wal marhub menurut persepsinya Imam Al-Baidawi? Kita lanjutkan. Taqulu, kamu mengatakan, sudah hampir jam 11, 2 jam nih. Hah? Oh jam 10 ya, masih 1 jam. Taqulu, engkau mengatakan, hamidtu Zaidan, aku memuji dengan kata hamdun ya. Hamidtu itu memuji dengan menggunakan kata hamdun. Aku memuji Zaid ala ilmihi wa karamihi, karena atas ilmunya dan kemuliaannya. Wala taqulu, dan jangan kamu katakan hamidtuhu, aku memujinya dengan menggunakan kata hamdu ala husnihi, karena rupawannya. Bal madahtuhu, tapi aku mengatakan memujinya dengan kalimat madhun. Nah, udah jelas tadi ya, tidak perlu saya ulangi lagi. Wa qilahuma akhawani, ada pendapat yang mengatakan bahwa alhamdu dan al-madhu itu sinonim kata akhawan, saudara. Saudara. Jadi alhamdu al-madhu sama. Jadi secara makna sama. Tapi dari sisi ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari sisi ini
pendapat yang paling banyak di kalangan mufassir mengatakan alhamdu dan al-madhu itu berbeda. Nah, itu sudah jelas antara perbedaan alhamdu dan sekarang bagaimana dengan syukur? Wa syukru, adapun syukur, dan syukur itu muqadalatun ni'mati, lawan daripada nikmat, artinya baru muncul setelah nikmat kita dapatkan. Itu syukur. Jadi kalau nikmat tidak datang, itu cukup dengan hamdun. Karena hamdun, ada nikmat, nggak ada nikmat, tetap hamdun. Tapi syukur, nikmat setelah tiba nikmat. Tapi ingat, kalau hamdun itu diharuskan pada lisan dan hati, kan? Hati meyakini, lisan mengucapkan, itu hamdun. Tapi tidak dengan syukur. Syukur itu qaulan, baik secara perbuatan, perkataan, wa amalan, secara perbuatan, wa i'tiqadan, dan secara i'tiqad, keyakinan. Jadi 3 unsur syukur itu. Dalam bahasa yang lain, syukur itu lebih luas maknanya dibanding hamdun. Hamdun itu lebih khusus. Makanya hamdun bagian dari syukur. Kalau kita sudah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, mungkin dapat 2 tuh. Perkataan dan keyakinan, i'tiqad. Perbuatannya belum. Membuktikan syukur itu kalau dikasih rezeki, misalkan digunakan pada tempat-tempat yang dibutuhkan, memberi sedekah ke orang lain, nggak pelit, itu kan bagian dari syukur. Kalau itu belum dilakukan, dapat rezeki tiba-tiba beli air mabuk, ya kan? Dia walaupun mengatakan alhamdulillah, meyakininya dengan hati, perbuatannya salah, tetap tidak disebut syukur. Karena syukur diharuskan 3 aspek sekaligus. Perkataan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan. Satu hilang, hilang syukur. Itu bedanya. Qala, disebutkan di dalam syair, afadatkumun na'ma'u, itu nu'ma, itu ada baris tuh, bukan nu'na. Afadatkumun na'ma'u minni thalathatan, kenikmatan itu berfaedah kepada kalian daripadaku 3 hal. Yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba, tanganku, lidahku, dan hati yang tersembunyi. Muhajjab, hijab, terhalangi, tertutupi. Yadi, kiasan dari perbuatan. Lisani, kiasan daripada perkataan. Dhamir, kiasan daripada keyakinan. 3 unsur. Baru kemudian jadi syukur. Fahuwa, maka syukur itu a'ammu minhuma, lebih umum daripada hamdun dan madhun. Min wajhin, dari satu sisi. Wa akhassu min akhar, tapi juga lebih khusus dari sisi yang lain. Ya dong. Ini bisa langsung dipahami, mudah dipahami kan? Dia umum karena dia punya 3. Khusus karena dia harus dilakukan aspek-aspek tertentu yang baru bisa tercapai, kan jadi khusus. Kan begitu? Walamma kana alhamdu, dan adapun pujian dengan kata alhamdu, min syu'abil syukri, merupakan bagian daripada syukur. Salah satu bagian daripada syukur. Jadi hamdun itu bagian dari syukur. Kita diperintahkan oleh Allah bersyukur. Apabila kita mengucapkan alhamdulillah, bagian dari syukur itu sudah kita laksanakan. Bisa dipahami? Asya'u lin ni'mati, yang biasanya banyak terjadi, banyak menyebar disebabkan karena lin ni'mati, karena nikmat. Nah, biasanya kita mengucapkan hamdun itu karena ada nikmat. Itu kebanyakannya kan begitu kan? Wa adalla ala makaniha, dan menunjukkan pada atas posisinya, posisi nikmat ya, li khafa'il i'tiqadi, dengan sebab
tertutupnya keyakinan. Karena keyakinan itu nggak bisa dilihat. Artinya, dia bisa menunjukkan keberadaan nikmat dari sisi keyakinan yang ada. Kita sudah tahu nih, dapat nikmat. Nikmat itu penghargaannya bukan karena kita pakai, tapi dirasakan di dalam hati itu. Terasa langsung di dalam hati itu. Tanpa kita bisa melihat, tapi kita bisa rasakan. Yang orang lain tidak tahu. Misalkan, kita butuh sekali uang. Misalkan. Ya kan? Ini udah 3 hari kita butuh uang, gak dikasih-kasih Allah. Begitu dikasih, terasa sekali. Itu rasa syukurnya luar biasa tuh. Ya kan? Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Itu rasa di hati itu beda tuh. Kenapa? Karena i'tiqad itu sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Dan itu bisa dirasakan dengan sangat kuat, seperti getaran. Makanya orang yang punya rasa sakit di dalam hatinya, itu lebih parah daripada sakit badannya. Dia bisa lebih jahat daripada orang yang sakit badannya. Tapi dia juga bisa memelas lebih kuat daripada orang yang sakit badannya. Itu orang yang sakit hati. Pengaruhnya lebih kuat. Kenapa kemudian disyaratkan pada lisan? Kenapa? Karena pada lisan itu iqrar, kembali kepada makna iman. Al-iman al-iqraru bil lisan, at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Apa namanya? Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi syukur manifestasi daripada iman. Gitu loh. Jadi orang yang pintar bersyukur kepada Allah, imannya mesti naik. Kalau kita tanya, kenapa nih orang imannya yakinnya makin gak kurang? Karena syukurnya kurang. Itu aja. Kenapa imannya makin lemah? Ada masalah sedikit langsung goncang. Ya kan? Begitu dikasih rezeki, udah kagak sholat. Gak dikasih rezeki, putus asa hidupnya. Kok lemah betul imannya? Karena rasa syukurnya ke Allah kurang. Begitu dapat harta, dia tidak syukur ke Allah. Begitu tidak dikasih harta, juga nggak bersyukur ke Allah. Padahal tadi kembali kepada kalimat al-jamilul ikhtiyari. Allah kasih, nggak kasih Allah itu tetap indah. Ketetapan Allah tetap indah. Semuanya tetap indah. Itu yang kita hilangkan. Kita lanjutkan. Wa ma fi adabil jawarihi, dan adapun dari adab-adab atau perilaku-perilaku anggota tubuh, minal ihtimali, menjadi bagian yang menjadi kemungkinan, ju'ila ra'sa syukri wal umdata fihi, yang dijadikannya sebagai puncak daripada syukur, kepalanya syukur. Apa kepala syukur bahasanya? Yang paling utama, syukur dalam bentuk yang paling utama. Ju'ila itu dijadikan, apa yang dijadikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dijadikan dalam bentuk perbuatan, maka dia berubah menjadi puncak daripada syukur. Wal umdata fihi, dan pimpinan padanya. Karena dia berada di atas tuh. Faqala, makanya Rasulullah SAW bersabda, alhamdu ra'sus syukri. Alhamdu, pujian dengan kata alhamdu, ra'sus syukri, kepalanya syukur. Wa ma syakarallaha man lam yahmadhu, maka tidak disebut orang itu bersyukur kepada Allah jika dia tidak memuji Allah dengan kata alhamdulillah. Dalam bahasa yang lain, tidak mungkin orang bisa sampai ke syukur kalau tidak beralhamdulillah. Jadi kenapa Allah ajarkan alhamdulillah, kenapa Allah mengajarkan syukur? Karena untuk sampai ke syukur tidak tahu caranya, maka mulai dengan cara alhamdulillah lebih gampang dan lebih mudah sampai ke syukurnya. Maka Allah tetapkan kata alhamdulillah supaya kita sebagai muslim lebih mudah sampai kepada tujuan. Diberikan jalan. Kita nggak mungkin kalau pergi ke Bandung, Bandung lagi kan. Garut. Kalau kita pergi ke Garut, kita nggak mesti dari sini pengen Garut langsung tiba Garut. Ada jalan kan? Gitu, ada proses perjalanan. Nah, proses perjalanan ini paling mudah. Harus bagus milih tempat, apa namanya, transportasi, jalannya, segala macam. Biar ke Garutnya gampang. Inilah yang disebut dengan alhamdulillah. Biar sampai ke syukurnya gampang. Yang paling perfect dari semua, jalan, transportasi, dari semuanya itu adalah kata alhamdulillah. Sehingga sampai ke syukurnya gampang.
Makanya dari semua cabang syukur, alhamdulillah yang menjadi paling utama. Maka disebut dengan ra'su syukri. Maka orang yang mengatakan dirinya sudah bersyukur tapi tidak pernah alhamdulillah. Kata Rasulullah, wa ma syakarallaha ma lam yahmadhu. Tidak ada orang yang bersyukur kepada Allah selama dia belum alhamdulillah kepada Allah. Kalimatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh dua sahabat. Satu Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As. Yang satu lagi oleh Ibnu Abbas. Riwayat ke Abdullah bin Amru bin Al-As itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman. Diriwayatkan juga oleh Abdul Razak dalam kitab Musannafnya. Diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Nawadirnya. Sedangkan riwayatnya Ibnu Abbas dengan kalimat yang sama diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir. Terkait dengan hadis ini. Ada yang menyebutkan hadis ini lemah. Karena antara periwayatan itu ke Abdullah bin Amru bin Al-As itu terputus sanadnya dari Qatadah. Qatadah itu tabi'in karena gak pernah bertemu. Tetapi para ulama mengatakan dari sisi matan kalimat ini benar, hadis ini benar. Dan riwayat dari Ibnu Abbas, bukan yang dari Amru, dari Ibnu Abbas itu hasan. Yang ke sahabat Ibnu Abbas. Sehingga hadis ini masyhur digunakan di kitab hadis, dalam kitab tafsir, apalagi dalam kitab tasawuf. Banyak sekali digunakan. Alhamdu ra'su syukri wa ma syakarallaha. Ada satu hadis dari riwayat Ibnu Majah. Sayyidah Aisyah bercerita tentang apa yang terjadi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah memuji Allah. Di dalam saat beliau melihat sesuatu yang beliau senangi. Dan bagaimana cara beliau memuji Allah di saat beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai. Dalam bahasa yang sederhana, Rasulullah itu memuji Allah dari dua kondisi. Suka dan tidak suka. Kalau kita suka lupa Allah, tidak suka menggerutu ke Allah. Nabi mengajarkan kita memuji Allah di saat kita suka, di saat kita tidak suka. Di saat Allah kasih rezeki, di saat Allah tidak kasih rezeki, puji Allah. Dua-duanya. Karena dua-duanya indah. Menggunakan, tadi sudah saya jelaskan kan logika cara berpikirnya. Saya pakai dalil akli untuk menjelaskan bagaimana kuatnya pemahaman kita terhadap dalil nakli, lalu dibawa ke dalil akli, itu bisa membuat pemahaman kita menjadi perfect. Tadi saya sudah gambarkan sampai tentang masalah akhirat tadi. Kata Sayyidah Aisyah dalam hadis itu, Rasulullah SAW kata Sayyidah Aisyah, kalau misalkan melihat sesuatu yang beliau sukai, beliau akan mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Itu cara beliau memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Itu kalau beliau menyukai sesuatu yang indah. Kalau beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, beliau mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Coba yang kata kalimatnya. Dalam segala kondisi. Padahal dilihat tidak disukai. Dalam segala kondisi. Untuk menunjukkan kalau yang baik saya puji, yang buruk pun harus dipuji. Ala kulli hal. Saya tulis ya. Biar bisa dipraktekkan ilmunya ya. Kita lihat ada orang salah, puji Allah. Kalimatnya begini. Kalau baik, ini baik ya. Baik. Salah. Oh bukan salah sih. Suka. Ya. B benci. Ini yang disukai. Bahasanya Lillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Hah? Oh iya, lupa. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kalau
pada yang dibenci suka benci. Alhamdulillahi hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya sahih. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Cukup aja dulu ya. Kalau ditambah lagi ini berat lagi nih ke depannya nih. Ini padahal berapa baris tadi ya? 2, 4, 6, 8, 9. 1 jam 15 menit, 9 baris. Nah, depan masih ada 9 baris lagi nih. 2, 4, 6, 8, 6, betul 9 baris lagi. 1 jam 15 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Terkait dengan pembahasan Alhamdulillah. Ada? Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Semoga bermanfaat malam ini. Oke, mungkin sebelum diselesaikan penulisannya kita tutup dulu ya pembahasan karena nggak ada pertanyaan. Mungkin silakan dibaca doanya.